Hai, Rizky di sini. Kalau dari kemarin kita udah banyak nge-review laptop dengan Intel H45 series dan juga dengan RTX 3050, kali ini kita akan mereview laptop belasan juta yang full dengan AMD. Sebagai laptop gaming budget, MSI Bravo 15 ini mempunyai desain yang tergolong standar. Bentuknya ya kalau dilihat-lihat, ya standarnya laptop gaming belasan juta pada umumnya. Namun model elegan yang dipunya Bravo 15 tahun lalu sekarang udah diganti dengan model yang lebih terlihat gaming, dimana ini tergantung preferensi sih. Tapi kalau gue sendiri ngelihat model yang baru ini agak norak. Bagian luarnya ini terbuat dari plastik, namun beberapa bagian di dalam itu terbuat dari metal. Untuk hinge, laptop ini punya hinge yang kurang lebih sama dengan si Katana, gampang buat dibuka pakai satu tangan sampai mentok, namun kalau soal ketahanan kita nggak tahu juga. Di depan ada monitor gaming standar 15,6 inch, udah 144Hz namun masih dengan color gamut 60%-an sRGB, masih kita maklumi lah karena ini adalah laptop gaming budget. Buat keyboard, desainnya persis sama dengan GF66, itu loh si pedang naga kemarin itu. Layoutnya ini full size, mempunyai numpad di sebelah kanan, tapi desainnya terasa krempet banget, kayak sempit gitu, dan hanya punya satu warna backlit. Buat bagian port, di sebelah kanan ada audio jack, USB 3.2 Gen 1 Type A dan Type C, full HDMI port, dan LAN port. Sementara di sebelah kiri ada charging port, exhaust port, satu USB 3.2 Gen 1 lagi, dan USB 2.0. Persis sama lah dengan GF66 Katana. Buat spesifikasinya, MSI Bravo 15 yang terbaru ini sudah memakai Ryzen 7 5000 seri CPU dan 8GB RAM. Namun sayangnya masih pakai VGA zaman dulu, yaitu RX 5500M. Ini dikarenakan RX 6000 series belum ada yang versi budgetnya, alias RX 6600M atau 6500M itu belum ada. Tapi apakah performanya bisa menyamai laptop ber-RTX 3050 dan Intel H45? Kita mulai dari Cinebench dulu. Di Cinebench R15 kita mendapat ternyata single core si Ryzen 7 ini sama persis dengan Core i5 11 Gen. Namun di multicore-nya Ryzen 7-nya masih lebih unggul. Kalau kita bandingkan dengan Core i7, ternyata skor Core i7 11 Gen H45 memang di atas Ryzen 7 mau di multicore ataupun single. Namun si Ryzen 7 ini nggak ketinggalan jauh-jauh banget lah. Konsistensinya juga menurut kita bagus banget. Skornya bahkan masih dekat-dekat satu sama lain. Buat skor Firestrike dan Time Spy itu terlihat cukup tinggi, masih comparable dengan setaranya. Namun kalau kita bandingkan skornya terutama di graphic score, terlihat kalau memang RX 5500M ini adalah VGA tahun lalu banget. Bahkan perbedaan skornya bisa dibilang cukup jauh dengan RTX 3050 yang sekarang banyak beredar di harga yang setara. Buat gaming sebenarnya GPU-nya nggak terlalu ketinggalan zaman banget. Di Dota aja saat settingan best looking bisa dapat sekitar 114 FPS-an dan Red Dead Redemption bisa dapat sekitar 52 FPS bahkan di setting medium. Sebenarnya apabila kita bandingkan dengan GF66 nggak terlalu beda banget lah frame rate-nya, namun memang game dengan teknologi DLSS frame rate-nya itu bisa lebih tinggi daripada laptop ini. Sayang memang performance yang kita tes di sini adalah menggunakan hanya 8GB RAM single channel dan kita lagi nggak pegang RAM 8GB lagi untuk membuat laptopnya jadi dual channel, jadi ya perbandingannya memang agak nggak terlalu adil karena yang GF66 memakai 16GB dual channel sementara yang Bravo 15 ini hanya 8GB single channel. Tapi ya seenggaknya kalian bisa dapat lah gambaran kasarnya. Nah, buat hitnya laptop ini harus diakui dibanding GF66 mau dilihat dari suhu surface, CPU dan GPU ataupun saat stress test Firestrike, laptop ini bisa pass di angka yang hampir sempurna. Jadi kalau misalnya untuk heat management atau bisa dibilang untuk suhu GPU, CPU dan surface, laptop ini lebih baik daripada GF66 Katana. Kalau ditanya pengalaman dari laptopnya, kita sendiri nggak bisa bilang banyak karena ini kurang lebih sama dengan GF66, barebone-nya ini sepertinya memang sama kok.
Keyboardnya juga punya pengalaman ngetik yang sama, touchpadnya juga, speakernya juga kualitasnya sama, clarity-nya bagus namun bassnya agak kurang. Battery life-nya sudah lebih baik sejam dibanding Bravo 15 yang tahun lalu. Dan kalau kita mau ngomongin apa aja yang bisa di-upgrade dari laptopnya, masih sama dengan si Katana punya. Ada 2,5 inch bay yang bisa diisi sesuka kalian, dan 2 slot RAM yang bisa ditambah jadi dual channel. Untuk slot M.2-nya hanya ada satu, tapi tetap bisa diganti-ganti. Oh iya, ngomong-ngomong untuk performa SSD dari laptop ini, kalau kita sendiri ngelihat speednya itu sebenarnya standar banget, tapi booting time-nya kita lihat sebenarnya normal kok. Jadi ini NVMe pelan, tapi kalau dipakai ya nggak pelan-pelan banget. Oke, jadi kesimpulannya di harga 14,5 juta, laptop Ryzen 7 dan RX 5500M ini memang harganya ya pantes nggak pantes. Kenapa kita bisa bilang pantes? Karena secara CPU 14,5 juta ini lawannya kan Core i5 dengan RTX 3050. Memang komputasinya lebih bagus di multicore, tapi di single core-nya ternyata masih sama-sama aja. Dan juga dia lawannya ini ada GF66 dan juga Nitro 5 kan. Untuk GF66-nya di perspektif MSI doang nih misalnya kita ngelihatnya, ya laptop ini aja sendiri sebenarnya VGA-nya udah underperform. Nggak hanya di masalah performa RAW-nya aja, tapi juga di ininya, teknologinya. Kayak beberapa game di LSS kan tadi udah kelihatan kalau ternyata yang Nvidia ini lebih optimize. Yang RTX 3050 lebih optimize daripada si RX 5500M. Kelihatan banget kayak ini laptop ya tahun lalu lah gitu VGA-nya. Terus kalau misalnya dibandingin kalau kita bandingin kayak Dota 2 yang FSR-nya itu nggak on. Terus kalau kayak kita lihat Evil Genius 2, memang sih beberapa game tersebut bisa dimainin laptop ini dengan bagus. Jadi kalau dibilang outdated ya nggak outdated banget lah. Itu frame rate-nya yang laptop ini masih bagus-bagus aja gitu. Terus kalau misalnya kita udah lebih luas lagi ngelihatnya, ya kita bisa compare dengan 14,5 juta punya Acer, misalnya Nitro 5 yang kemarin gue review. Kita ngelihat laptop ini agak sedih karena laptop ini dia masih backlit-nya masih satu zona. Terus juga dia M.2-nya nggak ada 2 slot seperti Nitro 5 punya. Walaupun memang ya ini ada kelebihannya juga, dia hinge-nya bisa dimentokin kayak gini. Kalau Nitro 5 kan nggak. Tapi ya kelebihannya paling di situ aja sih. Kalau yang Nitro 5 kan dia lebih enak, dia belakangnya ada inian kan, ada apa, charging port kan. Ya tapi namanya barang pasti ada kelebihan sama kekurangan kan. Kalau misalnya Ryzen 5-nya dia itu nggak terlalu berbeda jauh performanya sama Ryzen 7, kita bisa bilang itu worth it. Karena di 13 juta, di 2021 ini belum ada laptop yang performanya seperti ini. Tapi kalau di 14,5 juta memang agak ketat karena ada Nitro 5 dan Katana GF66 juga. Kalau dari gua, kalau misalnya kalian memang ingin main game entah itu kompetitif ataupun yang casual ya, bukan casual banget, maksudnya AAA games, gue lebih menyarankan yang Katana atau Nitro 5 series kan, yang memakai RTX 3050 karena lebih bagus aja sih. Performanya lebih bagus dan juga teknologinya lebih baru. Toh juga ini sama aja kan dengan Katana GF66. Oke, jadi itu aja paling dari gue. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gue Rizky, always stay safe.